second. Just how satisfying is that? Yeah, crazy race. Especially the first part of the race was crazy, but only speaking now with these rules for everybody is much more clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada. Selamat siang. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman, untuk hari ini ada breaking news yang sangat menggemparkan kita ya. Yang mana di sini Jorge Martin menyatakan hengkang daripada Aprilia ya. Dia hengkang tahun ini ya, katanya RSGP 16 tersebut tidak seperti yang dia pikirkan ya. Maksudnya sampai 6 seri ini belum ada peningkatan ya, itu menurut si Martin. Jadi dia yang pertama karena dia cedera juga ya, absen dah berapa seri absen. Jadi dan RSGP Aprilia juga tidak ada peningkatan. Jadi dia sudah mengatakan kepada bos Aprilia pada saat bukan di Liman ya, di Jerez ya, di Jerez kah di Liman, Mimin nggak tahu. Pokoknya dia sudah menyatakan ingin hengkang tahun ini ya. Tahun ini dia ingin hengkang dari Aprilia. Namun walaupun begitu Aprilia ingin mengambil jalur hukum ya, maksudnya karena kontrak si Jorge Martin sampai akhir tahun ini ya. Jorge Martin mengaku ya, yang mana dia mengaku sangat frustasi sekali apalagi di cedera tersebut, dan menyatakan hengkang Aprilia mengambil jalur hukum ya terhadap Jorge Martin. Namun Jorge Martin masih memberi masa sampai MotoGP Inggris nanti ya. Maksudnya sampai MotoGP Inggris nanti melihat performa Aprilia. Kalau ada peningkatan dia akan bertahan di situ sebentar dan dia akan menyatakan hengkang. Untuk rumor ke hengkang si Jorge Martin yang untuk saat ini yang menyatakan dia akan ke Honda ya. Namun Honda juga sedang berpikir juga karena dia masih dalam kawasan Aprilia, jadi dia tidak bisa berkomentar banyak Honda. Untuk ini berarti Jorge Martin akan, kalau jadi pindah dia mungkin akan pindah ke Honda ya, ke Honda di situ. Jorge Martin menuju Honda. Aprilia tolak berkomentar tapi siap tempuh jalur hukum, kata si Aprilia. Di sisi lain juga Marquez mengakui kesalahannya di Le Mans kemarin, yang mana dia hampir menabrak Aldeguer ya. Ini sebagian pernyataan dari Marquez yang tidak Mimin sebutkan ya, yang mana dia double long lap penalti itu adalah salah satu-satunya kesalahan kecil saya. Saya sebenarnya hanya mencoba mengikuti Alex agar bisa menjalani long lap dengan cara yang sama, karena lebih mudah jika ada orang di depan, terutama di tikungan basah. Pemimpin biasanya yang paling mungkin melakukan kesalahan, ucap Marquez. Tapi saya hampir menabrak Fermin Aldeguer dan saya tidak yakin apakah saya memang harus melakukan long lap. Akhirnya saya tetap menjalankan penalti itu dan itu jadi satu-satunya kesalahan saya. Selebihnya berjalan sesuai rencana dan mendapatkan tambahan 20 poin adalah akhir pekan yang bagus. Mungkin tanpa kecelakaan di Jerez saya bisa saja melakukan kesalahan lagi di sini. Saya berusaha mengontrol diri, fokus dan untuk mengumpulkan poin sebanyak mungkin. Saya tidak memaksa diri, tapi saya benar-benar fokus sepanjang balapan karena 5 hingga 6 balapan pertama benar-benar gila. Zarco memang lebih cepat dari kami hari ini. Saya sempat berpikir, mari kita lihat apakah dia akan merusak bannya.
Mereka biasanya jika memakai bahan basah di lintasan yang mulai kering, selama beberapa lap bannya bisa cepat habis. Tetapi setelah saya dorong selama 2 lap, saya hanya lebih cepat 0,5 detik atau bahkan hanya 0,3 atau kadang sama sekali tidak lebih cepat. Jadi saya pikir jarak 8 detik itu terlalu jauh. Akhirnya saya fokus menjaga jarak dengan Alex Marquez. Jadi di sini Marc Marquez mengakui di situ ada kesalahan kecil di situ di Le Mans kemarin ya, yang mana Marc Marquez mengikuti caranya si Alex Marquez ya, seperti yang dikatakan tadi. Namun walaupun begitu dia sudah berusaha mencoba untuk mengejar si Johann Zarco dan melihat Alex Marquez dan Francesco Bagnaia sudah crash. Jadi Marc Marquez berpikir inisiatif untuk bermain santai saja karena tidak ada apa yang ingin dikejar ya. Jadi di sini bisa kita katakan Marc Marquez main aman ya, lebih jelasnya kita bilang main amal supaya mendapatkan poin 20 poin daripada terjadi seperti di Jerez dan di Amerika ya. Mungkin kalau di Jerez dia tidak crash, kemungkinan Marc Marquez akan mencoba ambil resiko di sini ya, mungkin dan bisa jadi crash di situ. Bahkan Marc Marquez mengakui juga dia hampir crash juga di saat di Le Mans kemarin ya. Jadi untuk itu saja. Di sisi lain Pecco Bagnaia 2 kali terjatuh. Pecco Bagnaia mengamuk usai gagal raih poin di MotoGP Prancis. Bagnaia menganggap balapan di Le Mans sebagai bencana untuknya. Ia sangat marah karena gagal mendapatkan poin dari MotoGP Prancis 2025 setelah terjatuh pada sprint race dan main race. Sampai Sabtu pagi semuanya normal, saya merasa sangat nyaman. Kemudian kualifikasi sprint dan balapan semua bencana. Saya pulang dengan sangat marah. Saya tidak senang dengan apapun. Gara-gara nasib sial itu, perolehan Bagnaia bertahan di angka 120 dan masih bertengger di posisi ketiga klasemen sementara MotoGP 2025. Ia tertinggal 51 poin dari sang rekan tim sekaligus pemuncak klasemen yakni Marc Marquez. Jadi di sini Francesco Bagnaia sangat kesal sekali ya. Siapapun rider mungkin memang sangat kesal sekali ya. Yang mana jatuh di saat sprint race jatuh 0 poin dan di saat race juga jatuh 0 poin ya. Semua rider termasuk Marc Marquez, kalau itu yang terjadi terhadap Marc Marquez, mungkin Marc Marquez akan menyesal juga dan marah dengan dirinya sendiri ya, tanpa memarahi orang lain ya. Ini sangat membuat Francesco Bagnaia yang sangat frustasi sekali teman-teman ya, apalagi motor yang digunakannya masih kurang klop ya, lain daripada Marc Marquez yang menggunakan sasis baru 25, sedangkan dia belum menggunakan apa-apa ya, tapi masih belum bisa menyesuaikan diri dengan motornya ya. Kalau Marc Marquez, kalau kata Francesco Bagnaia, jangankan motor, traktor aja dibawa dia bisa lebih cepat gitu ya. Jadi di sini untuk Francesco Bagnaia sangat kita sayangkan ya, performanya sangat menurun sekali. Kalau menurut Min bukan performanya yang sangat menurun untuk saat ini, tapi dia saingannya terlalu tinggi ya. Kalau tahun kemarinnya saingannya paling Enea Bastianini seperti biasa teman-teman bisa lihat, yang mana dia tidak terlalu ngotot ya dengan Francesco Bagnaia. Jadi terlihat 3 musim kemarin itu Bagnaia seolah-olah tidak ada lawan ya. Jadi untuk tahun ini sudah ada lawan. Terlihat bagaimana Francesco Bagnaia sangat hancur sekali teman-teman ya. Bahkan si Fabio Di Giannantonio aja mengatakan motor Desmosedici GP 25-24 itu dikembangkan oleh si Francesco Bagnaia dan dilakukan oleh tim test rider ya, yaitu Michael Pirro ya. Jadi di sini tahun ini memang dia tidak bisa membuat apa-apa, sampai-sampai Fabio Di Giannantonio mengatakan bukannya Marc Marquez yang mengembangkan, tapi mereka harus mengikuti gaya Marc Marquez. Kenapa mereka harus mengikuti gaya Marc Marquez? Karena Marc Marquez yang bisa mengandalkan Desmosedici, apalagi Desmosedici GP25 yang baru ya, sasis 25 yang baru. Bahkan Fabio Di Giannantonio sendiri tidak bisa
melakukan uji coba sasis baru tersebut ya, pihak Ducati tidak memberikan kepada si Fabio Di Giannantonio. Itu membuat salah satu Fabio Di Giannantonio sangat marah sekali teman-teman. Oke lah teman, intinya Mimin ingin katakan yaitu breaking news tadi yang mana Jorge Martin ingin hengkang ke dari Aprilia, mungkin akan menuju ke Honda teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.